Politikus PDIP sekaligus anggota DPR Arteria Dahlan membuat publik gaduh terkait polemik bahasa Sunda. Pada 17 Januari kemarin, Komisi 3 DPR mengadakan rapat dengan Jaksa Agung. Dalam kesempatan tersebut, Arteria Dahlan meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot seorang kejati yang berbicara menggunakan bahasa Sunda dalam rapat. Arteria menilai seorang kejati perlu menggunakan bahasa Indonesia dalam rapat agar tidak menimbulkan salah persepsi bagi yang mendengarnya. Namun, ucapan Arteria dianggap menyinggung suku Sunda. Salah satu tokoh Sunda, Ridwan Kamil, meminta agar Arteria meminta maaf atas ucapannya. Kemudian, Wagub Jabar dan tokoh NU, UU Ruzanul Ulum yang dijuluki Panglima Santri, mengaku siap mengerahkan santri dan kiai dari komunitas pesantren untuk menghadapi Arteria Dahlan jika tidak meminta maaf. Kemudian, tokoh NU Gus Umar meminta Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri memecat Arteria. Ia juga membandingkan kasus Arteria dengan Presiden Jokowi dan Ketum PDIP yang pernah memakai bahasa daerah, dan menantang Arteria untuk meminta Jokowi dipecat jika berkomunikasi dengan Megawati menggunakan bahasa Jawa. Polemik penggunaan bahasa Sunda di tingkat nasional ini membuat Arteria diserang berbagai pihak. Namun, jika menggunakan logika dan ikrar Sumpah Pemuda, tentu Arteria memiliki pemikiran yang tidak salah. Ia hanya ingin penggunaan bahasa Indonesia secara konsisten dilakukan di panggung nasional. Arteria pun mempersilahkan masyarakat melaporkan dirinya ke MKD. Akan tetapi, akhirnya Arteria meminta maaf. Ia mengaku khilaf dan telah melakukan kesalahan dan menimbulkan kegaduhan. Polemik Arteria versus bahasa Sunda pada akhirnya merembet ke persoalan politis. 21 Januari kemarin muncul tagar Sunda tanpa PDIP bergema di Twitter. Beberapa cuitan menunjukkan kecaman serta kekecewaan kepada Arteria, dan beberapa cuitan ada yang langsung mengarah pada suara pilihan politik. Maka dari kasus Arteria Dahlan berpotensi terjadi peningkatan chauvinisme etnis Sunda di Jabar dan chauvinisme agama NU di Jatim, terutama dalam perpolitikan tahun 2022 hingga 2024. Chauvinisme etnis Sunda berasal dari pernyataan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan chauvinisme agama NU dari Wagub Jabar yang merupakan pihak NU, di mana basis NU terbesar ada di Jatim. Apalagi Gubernur Jabar Ridwan Kamil akhir-akhir ini kerap bersafari ke Ponpes NU di Jatim. Jawa Barat maupun Jawa Timur merupakan kantung suara politik terbesar di Indonesia, sehingga ada indikasi kuat dorongan politisasi chauvinisme etnis Sunda secara radikal dan politisasi chauvinisme agama NU secara radikal dalam rangka mengepung etnis Jawa dan politik Jawanisasi maupun etnis Jawa dan aliran kejawen. Karena itu, gelombang sara dari gerakan politik etnis dan agama menjadi tidak terhindarkan mulai tahun ini hingga 2024 nanti. Lalu mengapa chauvinisme etnis dan agama disebut radikal? Karena kelompok yang lebih mengutamakan chauvinisme etnis dan agama lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya. Persis seperti kelompok yang disebut radikal oleh Bazar RP, yaitu FPI-HTI. Kelompok yang dikenal dengan sebutan kadrun atau kadal gurun, terutama oleh kelompok pendukung pemerintah. Masih kurang yakin? Bukankah upaya Wagub UU yang ingin mengerahkan massa santri jika Arteria tidak meminta maaf, serupa dengan yang dilakukan FPI selama ini? Benih-benih chauvinisme etnis makin terlihat saat mantan caleg PKS Edi Mulyadi yang kerap menggunakan atribut Sunda membuat pernyataan kontroversial terkait pemindahan ibu kota negara. Dalam videonya, Edi Mulyadi menyebut pemindahan IKN ke Kalimantan sebagai tempat jin buang anak, serta mempertanyakan siapa yang mau tinggal di Kaltim. Terdengar juga salah seorang menyatakan hanya monyet, sambil diiringi tawa peserta lainnya. Akibatnya, tagar warga Kalimantan bukan monyet menggema di Twitter. Kelompok pendukung istana pun menyerang Edi Mulyadi CS dengan memainkan tagar dan menuntut mereka ditangkap. Ironis, para pendukung pemerintah menolak orang Kalimantan disebut monyet, tapi menyebut kelompok PKS, FPI, HTI 212 sebagai kadal gurun. Apakah NKRI telah bertransformasi menjadi kebun binatang? Ada kadal gurun, ada Sunda kadal gurun, ada Kalimantan monyet, ada Papua monyet, lalu apa lagi? Karena itu, dari polemik Sunda Kadrun dan Jatim Kadrun, kita dapat mendeteksi dua kelompok. Pertama, orang Sunda yang menolak bahasa Indonesia di panggung nasional dan mengutamakan chauvinisme bahasa Sunda yang dimobilisasi Panglima Santri NU. Kedua, orang Sunda ataupun Jawa yang mendukung Edi Mulyadi yang menyamakan orang Kalimantan dengan monyet. Dalam hal ini, Ridwan Kamil memanfaatkan chauvinisme etnis Sunda untuk kepentingan politiknya di 2024 dengan cara-cara kadrun. Sedangkan Wagub NU memanfaatkan chauvinisme etnis Sunda dan kalangan NU di Jabar dengan cara-cara kadrun. Keduanya punya cara serupa seperti yang dilakukan Rizik dalam memainkan chauvinisme agama. Tak dapatkah para pendorong chauvinisme etnis agama ini melihat 20 tahun ke depan saat terjadi migrasi ibu kota ke IKN Nusantara? Peristiwa itu seharusnya menyebabkan Jawanisasi dan bahasa Jawa tidak boleh digunakan di IKN Nusantara. Tapi dengan adanya peristiwa nasionalisme dikalahkan chauvinisme etnis, yang terjadi nantinya bahasa daerah bebas digunakan di tingkat nasional mengalahkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai pemersatu NKRI. Hal yang terjadi adalah kemunduran. Ikrar Sumpah Pemuda seolah tak ada artinya karena masing-masing pihak lebih mementingkan kesukuan, kebudayaan, dan bahasa daerah masing-masing. Bahkan skenario terburuknya adalah Indonesia pecah karena masing-masing daerah mementingkan daerahnya sendiri-sendiri.